Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pelaksana Tugas Bidang 3 Bapak Erik Ernawan SH beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KPUM serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Umum Raya Bapera. Dan tak ketinggalan pula seluruh panitia pemira dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara daring dalam acara sharing session sosialisasi pemira tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak syafaatnya kita tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Dwi Cahyani selaku Master of Ceremony dalam acara ini. Saya sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara kita hari ini dan juga semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan untuk teman-teman guru-guru kita yang sedang sakit segera disembuhkan dan yang terakhir untuk Ibu Pertiwi semoga segera pulih dari wabah pandemi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara sharing session hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni yang pertama pembukaan oleh MC, acara yang kedua sambutan-sambutan yang akan dibacakan oleh yang pertama oleh Ketua Bidang 3 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, sambutan yang kedua oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang ketiga oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Umum Raya. Acara yang ketiga, pemaparan isi materi pemira sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir acara penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang alhamdulillah sudah saya buka acaranya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang pertama yakni dari Ketua Bidang 3 Bapak Muhammad Erik Ernawan SH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat rekan tim bidang 3, kemudian Ibu Ketua KPUM beserta komisioner dan jajarannya, yang terhormat Ketua Bapera, berikut komisioner dan jajarannya, serta semua teman-teman mahasiswa yang hadir dalam forum Ring Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena atas karunia dan ridhonya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa beraktivitas. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan alhamdulillah kita semua menjadi bagian di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang direncanakan dan diagendakan bahwa hari ini kita memasuki sebuah tahapan atau rangkaian dari kegiatan pemira.
Oke, mohon maaf. Nampaknya mesti ganti mic, kelihatannya habis baterai. Saya lanjutkan bahwa kegiatan hari ini adalah sebuah rangkaian kegiatan dari PEMIRA, Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas yang diadakan oleh KPUM. Ini merupakan kegiatan yang mengawali rangkaian kegiatan nanti, di mana hari ini insya Allah KPUM akan melakukan sosialisasi atau sharing session berkaitan dengan segala macam syarat-syarat yang harus dipenuhi atau diikuti oleh siapapun yang memang mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan ingin mencalonkan diri sebagai ketua lembaga. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa berjalan lancar karena fakultas menaruh harapan besar bahwa lembaga kemahasiswaan tercinta yang kita miliki, baik BEM maupun BPM, segera bisa diisi. Di mana harapan kami selanjutnya adalah mahasiswa bisa kembali berkreasi, beraktivitas untuk mencurahkan segala nilai kreativitasnya. Maaf, kembali ada gangguan, ganti mic lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita semua ya. Jadi harapan kita lembaga bisa terbentuk kembali, kemudian mahasiswa bisa mencurahkan segala ide kreativitasnya di dalam lembaga tersebut. Mari kita bersama-sama ke depan, saling bergandengan tangan untuk mengawali sebuah perubahan. Kejadian masa lalu mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk membuka lembaran baru kaitannya dengan lembaga kemahasiswaan yang kita cintai. Saya harap Anda semua berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang alhamdulillah jumlah orang yang berpartisipasi di dalam Zoom ini terus meningkat. Sekarang sudah 263, mudah-mudahan terus bertambah. Sehingga pada saat nanti KPUM maupun BAPERA memberikan informasinya, semakin banyak mahasiswa yang bergabung. Buat kami ini sebuah hal yang perlu diapresiasi karena alhamdulillah masih banyak mahasiswa yang kemudian menaruh harapan atau perhatian terhadap lembaga. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPUM dan BAPERA untuk menjalankan tugasnya, mudah-mudahan dilancarkan. Saya himbau kepada teman-teman semua untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan PEMIRA ini, baik mencalonkan diri ataupun nanti mempergunakan hak suaranya dalam pencoblosan pada saatnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan lembaga pada saatnya akan terbentuk dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sharing season atau sosialisasi terkait kegiatan PEMIRA ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Bapak Ketua Bidang 3 dan terima kasih telah membukakan acara sosialisasi PEMIRA tahun ini. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa, Komisi Umum Mahasiswa, Saudari Lisa Tia Rahma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di acara hari ini. Walaupun diadakan secara online, semoga tidak mengurangi hal-hal atau esensi yang akan dipaparkan baik dari KPUM dan juga dari BAPERA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pelaksana tugas bidang 3 Bapak Muhammad Erik Ernawan SH
Terima kasih kepada Bidang 3 dan jajarannya. Terima kasih kepada seluruh kepanitiaan KPUM dan juga ke Bapera yang telah menghadiri sharing session hari ini. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa semuanya yang telah menyempatkan waktunya ikut berpartisipasi dalam sharing session hari ini. Perkenalkan, nama saya Lisa Tia Rahma Esadina Maksum, saya angkatan 2018, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tahun 2021-2022. Di sini saya dan seluruh kepanitiaan KPUM dan Bapera memiliki maksud dan tujuan mengumpulkan seluruh mahasiswa bersama-sama di forum Zoom ini untuk mengadakan sharing session. Sebagaimana sharing session ini adalah salah satu rangkaian dari tahapan persiapan sosialisasi Pemira pada tahun 2021. Saya harap dengan sharing session ini seluruh mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemira di tahun ini. Semua bisa memberikan hak pilihnya, semoga Pemira bisa sukses, bisa lancar, dan semoga semua mahasiswa berkenan untuk memberikan hak pilihnya karena kalian semua adalah hal penting dari Pemira tahun ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Selanjutnya sambutan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa Umum Raya, Saudari Ayu Fitria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan sharing session Pemira yang dilakukan secara online hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Bidang 3, Bapak Muhammad Erik Ernawan. Kemudian yang terhormat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Unpas yang saya banggakan dan para stakeholder Fakultas Hukum Unpas yang kami hormati juga. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan pada hari ini. Saya Ayu Fitriana Riswari sebagai Ketua Badan Pengawas Pemira. Saya juga di sini mewakili teman-teman komisioner yang lain yang mungkin tidak sempat semuanya hadir pada kegiatan hari ini secara offline, namun bisa dilakukan juga secara online. Nah, selain itu saya mewakili teman-teman komisioner untuk berbicara sepatah dua patah kata. Mungkin dari teman-teman semua belum banyak yang mengenal Badan Pengawas Pemira apa, maka dari itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Badan Pengawas Pemira ini sebenarnya badan yang baru dibentuk di tahun 2021 untuk mengawasi jalannya tahapan Pemira. Nah, bersama-sama dengan KPUM pada hari ini kami akan melakukan sharing session mengenai Pemira itu sendiri, khususnya oleh Bapera akan dijelaskan mengenai Baperanya sendiri dan pengawasannya. Nah, kemudian kami di sini bersama-sama dengan KPUM juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa kepada lembaga penyelenggara Pemira di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam melaksanakan tahapan, proses, prosedur, dan rangkaian kegiatan Pemira. Nah, untuk itu kami harap semua mahasiswa dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan memberikan dukungan yang penuh dan turut berpartisipasi aktif, terutama dalam hal pengawasan Pemira. Nah, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan selain mengajak teman-teman, rekan-rekan semua untuk mensukseskan jalannya Pemira di tahun 2021 ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas sambutannya Saudari Ayu Fitria selaku Ketua Badan Pengawas Pemira.
Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi Pemira oleh para komisioner KPUM terlebih dahulu, kemudian dilanjut oleh para komisioner Bapera. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu persembahan video dari KPUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi sudah perkenalan dengan saya, kita sudah berkenalan. Tapi alangkah baiknya kita perkenalan lebih dalam lagi dengan KPUM. Tadi saya sudah menjelaskan, saya Lisa Tia Rahma, saya selaku Ketua KPUM dan juga Komisioner KPUM. Yang kedua, saya akan memperkenalkan komisioner dari KPUM. Di sebelah kanan saya ada Bunga Lestari Handayani, Angkatan 18, sebagai komisioner KPUM dan juga penanggung jawab divisi teknis. Di sebelah kiri saya ada Amalia Nur Laila, Angkatan 18, sebagai penanggung jawab divisi data, penelitian, dan pengembangan. Di KPUM sendiri ada 5 komisioner, namun karena keadaan sedang pandemi dan juga aktivitas terbatas, jadi ada komisioner yang lain, ada 2 orang lagi, ada Nur Fadila Apriliani, Angkatan 19, dan juga ada komisioner Kevin Indra Atmaja, Angkatan 18. Salam kenal semuanya, Kang Tete komisioner, semoga bisa menjalankan amanah dan tugas tanggung jawab dengan baik. Lalu saya akan kembalikan ke komisioner 11 setelah saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pemaparan Pemira itu sendiri, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu apa itu KPUM dan Pemira. Di sini Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa itu sendiri lembaga penyelenggaraan pemilihan umum raya mahasiswa yang di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bersifat independen, terpercaya, dan juga efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi dan tugas dari KPUM FH Unpas itu sendiri, yang mana mengumumkan calon anggota BPM dan pasangan calon terpilih serta membuka peliar acara, menindaklanjuti dengan segera putusan Bapera atas temukan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemira, mensosialisasikan penyelenggaraan Pemira dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa kepada mahasiswa, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira dan juga melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemira sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di tingkat fakultas maupun universitas. Selanjutnya ada Pemira itu sendiri, yang mana merupakan penyelenggaraan Pemira Umum Raya yang akan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Selanjutnya tujuan Pemira itu sendiri memilih dan melantik ketua dan wakil ketua BEM dan juga anggota BPM yang sesuai dengan seluruh komponen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, meregenerasi kepengurusan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, mempererat tali persaudaraan dan menanamkan kekompakan antara mahasiswa, juga menjalin salah satu bentuk pengalaman berdemokrasi yang baik di lingkungan mahasiswa dan meningkatkan kepedulian dan perhatian seluruh mahasiswa terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya pelaksanaan Pemira di Fakultas Hukum Universitas Pasundan itu sendiri akan dilaksanakan secara online melalui e-voting.
Baik, saya akan lanjutkan. Dari Pemira tadi, seperti yang kita ketahui, dari sosialisasi sebelumnya oleh KPUM maupun Bapera, bahwa Pemira ini nantinya akan memilih ketua dan wakil ketua BEM fakultas, serta anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Tapi sebelum memilih, berarti kita harus mengetahui dulu apa itu BEM dan apa itu BPM. BEM sendiri adalah merupakan lembaga kemahasiswaan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran keilmuan dan minat bakat. Tugas BEM fakultas sendiri yaitu merencanakan dan garis miring atau melaksanakan kegiatan penalaran keilmuan serta minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum, lalu mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada melaksanakan pendapat, usul, dan saran dari mahasiswa yang diterima oleh BPM berkenaan dengan kegiatan penalaran keilmuan dan minat bakat. Fungsi dari BEM sendiri yaitu organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan penalaran keilmuan dan minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. BEM sendiri menjadi sarana atau wadah penyelenggaraan kegiatan dari minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum dan menjadi sarana pemupukan sikap kepemimpinan mahasiswa yang dilakukan bersama-sama dengan BPM. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa BEM sendiri adalah aplikasi dari lembaga eksekutif yang terdapat di fakultas. Kalau misalnya di negara itu ada presiden, maka sebagai lembaga eksekutif, badan eksekutif, maka di fakultas, di lingkungan kampus ini ada BEM sebagai lembaga eksekutif yang akan melaksanakan setiap kegiatan di Fakultas Hukum sebagai keorganisasiannya. Lalu kita lanjut ke BPM. BPM sendiri merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang memiliki fungsi legislasi, anggaran atau budgeting, dan pengawasan. Lalu tugas BPM sendiri itu menetapkan pedoman program kerja bersama-sama dengan BEM sesuai dengan garis besar kegiatan kemahasiswaan. Lalu memperhatikan pertimbangan terhadap rancangan dan garis miring atau perencanaan program dan pelaksanaan program kerja dari BEM fakultas dan mengawasi pelaksanaan program kerja BEM sesuai dengan perencanaan. Lalu menyampaikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan fakultas yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, dan untuk perbaikan kesejahteraan mahasiswa. BPM sendiri memiliki tugas untuk menampung aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa, seperti aspirasi tentang mengenai fasilitas kampus, pelayanan akademik, administrasi, tentang penalaran keilmuan dan minat bakat, lalu aspirasi tentang proses belajar mengajar, atau aspirasi tentang nantinya produk atau aturan hukum yang berkenaan dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini yang saya tadi, aspirasi tentang fasilitas kampus, tentang kesejahteraan mahasiswa, tentang pelayanan akademik, administrasi, penalaran keilmuan, juga minat bakat, proses belajar mengajar. Jadi teman-teman, BPM itu kalau misalnya kita umpamakan itu dia sebagai badan legislatif di fakultas. Kalau misalnya di negara Indonesia ada DPR, maka BPM menjadi DPR-nya. Kalian yang akan membuat peraturan, kalian yang akan mengawasi jalannya BEM, kalian akan menampung aspirasi-aspirasi tentang mahasiswa, keluhan mahasiswa, tentang pelayanan, tentang belajar mengajar, atau tentang fasilitas kampus. Itu kalian yang akan nantinya menampung aspirasi akan disampaikan ke fakultasnya sendiri. Selanjutnya untuk tahapan Pemira. Tahapan Pemira itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua tahap pencalonan, yang ketiga tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan yang keempat tahap penetapan. Untuk yang pertama, tahap persiapan itu terdiri dari sosialisasi pelaksanaan Pemira seperti yang sedang dijalankan saat ini, dan yang kedua itu pendaftaran dan penetapan pemilih. Yang kedua ada tahap pencalonan. Dalam tahap pencalonan ini ada pengumuman syarat pendaftaran, pengumuman pendaftaran calon anggota Badan Perwakilan Fakultas,
BPMF dan ketua dan wakil ketua BEM mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Yang ketiga ada penetapan dan pengumuman calon anggota BPM dan pasangan calon ketua serta wakil ketua BEM. Yang keempat itu ada tahapan pencalonan kampanye. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam tahapan ini ada empat kegiatan, yaitu pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan perolehan hasil suara, dan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan umum raya. Di tahapan keempat yaitu tahapan penetapan. Yang pertama, penetapan anggota BPM serta ketua dan wakil ketua BEM yang terpilih oleh KPUM yang sudah terpilih. Yang kedua yaitu pengukuhan ketua dan wakil ketua BEM serta anggota BPM oleh fakultas yang terpilih oleh Mumas. Yang ketiga yaitu penetapan dan pelantikan oleh dekan. Di sini ada ketentuan persyaratan kualifikasi pencalonan. Nah, untuk kalian mahasiswa maupun mahasiswi yang akan mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM, itu bisa dilihat persyaratan kualifikasi pencalonan ini di pedoman lembaga kemahasiswaan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian langsung download sendiri. Untuk pedoman itu tertera di situs akademik Unpas. Ini yang kedua yaitu ketentuan persyaratan pendaftaran ketua dan wakil ketua BEM. Yang pertama yaitu melampirkan fotokopi atau scan transkrip nilai, melampirkan fotokopi atau scan KTM, melampirkan fotokopi atau scan CV. Yang keempat, membuat esai dengan tema yang telah ditentukan oleh KPUM. Yang kelima, melampirkan motivation letter yang berisi visi, misi, dan program kerja. Lalu melampirkan fotokopi atau scan KRS, mengupload Twibbon dan wajib menggunakan alma mater dalam Twibbon tersebut. Tidak sedang menerima sanksi pidana dan sanksi fakultas, melampirkan sertifikat portofolio, mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPUM. Formulir tersebut diantaranya yaitu formulir formulir pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BEM, formulir penunjukan narah hubung pasangan calon dan tim pemenangan. Yang ketiga, formulir pendaftaran akun sosial media. Yang keempat, formulir pernyataan berhenti dari jabatan jika sedang menjabat dalam suatu organisasi. Yang kelima, surat pernyataan tidak memobilisasi massa di lingkungan kampus. Yang keenam, surat pernyataan diri siap menerima konsekuensi di lingkungan kampus. Konsekuensi apabila syarat administrasi tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak lolos dalam tahap administrasi, serta melampirkan materai 10.000 untuk surat-surat pernyataan tersebut. Untuk ketentuan persyaratan pendaftaran ketua dan wakil ketua BEM, yang selanjutnya yaitu melampirkan pas foto 3x4 terbaru dengan latar belakang merah, lalu melampirkan nama-nama tim pemenangan dari setiap bakal pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM dengan syarat jumlah nama terlampir maksimal 10 orang untuk tim pemenangan, mengisi formulir yang telah disediakan, melampirkan fotokopi dan atau scan KTM, melampirkan fotokopi dan scan KRS. Lalu untuk persyaratan pendaftaran calon anggota BPM, yang pertama yaitu melampirkan fotokopi dan transkrip nilai, fotokopi atau scan transkrip nilai. Yang kedua, melampirkan fotokopi atau scan KTM. Yang ketiga, melampirkan fotokopi atau scan CV. Yang keempat, melampirkan motivation letter yang berisi visi dan misi. Yang kelima, melampirkan KTM dan foto mahasiswa sedang memegang kartu tanda mahasiswa dengan jumlah minimal 8 orang. Yang keenam, melampirkan fotokopi atau scan KRS.
Lalu selanjutnya mengupload Twibbon dan wajib menggunakan alma mater. Selanjutnya mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPUM. Formulir tersebut yaitu salah satu formulir calon anggota BPM, formulir persetujuan perwakilan mahasiswa dengan minimal mahasiswa yaitu 8 mahasiswa. Yang ketiga, surat pernyataan diri siap menerima konsekuensi apabila syarat administrasi tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak lolos tahap administrasi. Yang keempat, melampirkan materai 10.000 untuk surat pernyataan tersebut. Yang terakhir yaitu melampirkan pas foto 3x4 terbaru dengan latar belakang merah. Nah, dari kemarin mungkin untuk kalian semua mahasiswa Fakultas Hukum Unpas selalu menanyakan kapan sih Pemira akan dimulai, kapan sih pencoblosannya itu akan dilaksanakan, kok Pemira gak ada KPUM maupun Bapera belum ada kegiatannya, gak terlihat kegiatannya. Nah, di sharing season kali ini kita akan mengumumkan inilah uraian kegiatan kita. Untuk pendaftaran akan dimulai tanggal 20 September sampai dengan 24 September. Untuk verifikasi faktual dan administrasinya di tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober. Untuk penetapan pasangan calon BEM maupun penetapan calon anggota BPM itu dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Lalu setelah itu ada penyelesaian sengketa Pemira terlebih dahulu oleh Bapera dari tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober. Dalam berlangsungnya penyelesaian sengketa Pemira oleh Bapera, di situ berlangsung juga kegiatan kampanye. Kampanye dilaksanakan selama 13 hari dalam kurun waktu tanggal 6 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Lalu untuk tanggal 19 dan tanggal 20 Oktober itu masa tenang. Nah, untuk pemungutan dan penghitungan suaranya itu di tanggal 21 Oktober. Penetapan hasil penghitungan suaranya di tanggal 22 Oktober. Penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah Mahasiswa atau bidang 3 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober. Lalu yang terakhir penetapan dan pelantikan oleh dekan dilaksanakan tanggal 8 November. Nah, untuk info selanjutnya mengenai pendaftaran, mengenai syarat-syarat untuk syarat-syarat menjadi calon pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM maupun untuk calon anggota BPM, info selanjutnya bisa kalian pantau terus di Instagram KPUM FH Unpas maupun di Instagramnya Bapera. Karena untuk info-info lebih jelasnya akan dijelaskan di sana, di sini kita hanya sebagian besarnya saja. Tambahan teman-teman, untuk mahasiswa, kalau misalnya tadi dirasa ada yang kurang untuk pendaftaran atau misalnya terlalu cepat, kalian bisa melihat untuk syarat calon BEM fakultas dan BPM fakultas terdapat di Pedoman Lembaga Kemahasiswaan dan juga Peraturan KPUM. Peraturan KPUM sendiri sudah ada 2, yaitu Peraturan KPUM nomor 1 tahun 2021 yang menjelaskan tentang tata kerja KPUM, tugas dan fungsinya, lalu di Peraturan nomor 2 KPUM tentang penyelenggaraan Pemira. Jadi untuk pendaftaran, syarat calon, persyaratan pendaftaran, administrasi, kalian bisa melihat langsung di Peraturan KPUM nomor 2 tentang penyelenggaraan Pemira. Di mana peraturannya bisa diakses? Peraturan KPUM sudah ada, bisa diakses di link bio IG KPUM FH Unpas. Jadi kalian kalau misalnya masih bingung tentang pendaftaran harus kayak gimana, lalu nanti mekanismenya seperti apa, kalian bisa akses peraturan itu di link bio KPUM, di link bio IG KPUM Fakultas Hukum. Seperti itu. Sedikit tambahan teman-teman, tadi kita ngejelasin tentang KPUM nih, ada yang mungkin lupa tersampaikan.
Selain komisioner, KPUM ini tahun ini periode 2021 ini berjumlah 23 orang. KPUM terdiri dari 5 divisi, yaitu ada divisi teknis penyelenggaraan, divisi hukum, divisi data penelitian dan pengembangan, divisi perencanaan anggaran biaya atau logistik, dan juga divisi humas dan sosialisasi. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya tentang bagaimana nanti mekanisme, bagaimana nanti persyaratan, itu kalian bisa hubungi divisi humas atau bisa langsung DM ke KPUM FH Unpas. Dicatat ya teman-teman, kalau bisa di screenshot, follow juga jangan lupa. YouTube juga jangan lupa di subscribe. Makasih. Baik, terima kasih para komisioner KPUM atas pemaparan materinya. Untuk rekan-rekan mahasiswa semua, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh di room chat Zoom-nya aja dulu, nanti akan kita tampung beberapa pertanyaan.